Pembukaan workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking, dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Provinsi Maluku pada hari Kamis 19 November 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon. Kegiatan yang dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Hari Nur Cahya Murni MSI, turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sekaligus sebagai Duta Parenting, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Parigi Motong, beserta unsur terkait. Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menyampaikan apresiasi kepada Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang telah memilih Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksanaan workshop ini. Pemerintah Provinsi Maluku melalui program inovasi parenting potong pele stunting yang didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai Duta Parenting telah melakukan berbagai terobosan pada lokus stunting di Maluku, mengacu pada 5 pilar percepatan pencegahan stunting, yaitu yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Yang kedua, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi aksi. Kelima pilar percepatan pencegahan stunting yang telah dilakukan ini memberikan dampak yang signifikan pada penurunan stunting di Maluku. Saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Dirjen Bina Pembangunan yang telah memilih Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon sebagai tempat pelaksanaan workshop ini. Dan saya juga menyampaikan selamat datang di Kota Ambon Maduse kepada seluruh peserta baik dari provinsi maupun kabupaten kota di kawasan timur Indonesia. Dalam upaya aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, maka pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Peran perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan mulai dari level desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran reguler yang berbasis data informasi faktual agar program yang disusun lebih tepat sasaran. Ibu Dirjen dan hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Maluku melalui program inovasi parenting potong pele stunting, ketua-ketua tim bergerak PKK Kabupaten Kota untuk mengambil peran sebagai Ibu Duta Parenting Kabupaten Kota yang sebutannya tergantung kearifan lokal masing-masing kabupaten kota. Misalnya Kabupaten Serang Barat kita sebut INA Parenting, Kabupaten Serang bagian Barat, dan seterusnya, yang telah melakukan berbagai terobosan pada lokasi stunting di Maluku yang mengacu pada 5 pilar percepatan pencegahan stunting, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, ketahanan pangan dan gizi, pemantauan dan evaluasi. Aksi yang telah kami lakukan ini telah memberikan dampak yang signifikan pada penurunan stunting di provinsi kami. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dirjen dan jajarannya atas dukungan dan perhatiannya dalam memantau secara langsung lokus stunting di Maluku. Saya berharap melalui aksi konvergensi pencegahan stunting oleh pemerintah pusat dapat menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah timur Indonesia termasuk di provinsi kami. Kepada seluruh peserta yang datang dari luar Maluku, saya berharap dapat mengikuti workshop ini dengan baik dan selanjutnya dapat menikmati keindahan Kota Ambon serta kulinernya yang tentu tetap menerapkan protokol kesehatan.
guna mengurangi penyebaran COVID-19. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, selalu meridhoi kita dalam tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Seusai kegiatan workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking, dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada hari Kamis 19 November 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon, Duta Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap workshop yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia berharap agar saat semua peserta kembali ke daerahnya masing-masing bisa merealisasikan hasil workshop yang akan berlangsung dari tanggal 18 November sampai dengan 21 November 2020 ini. Sehingga tahun 2024 nantinya, angka stunting di Provinsi Maluku menjadi 14% sesuai dengan harapan di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkah shalom. Saya Duta Penanggulangan Stunting Provinsi Maluku mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan workshop yang diadakan di Maluku. Harapannya ke depan setelah adanya workshop ini, para peserta semua kembali ke daerah provinsi masing-masing untuk segera action, dan semoga harapan presentasi di 2024 adalah 14% sesuai dengan harapan dari tingkat nasional. Saya rasa itu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari beberapa provinsi. Kami bersyukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dirjen, Ibu Nunung yang telah memberikan kesempatan kami Provinsi Maluku untuk menjadi tuan rumah di kegiatan workshop ini. Saya rasa demikian, terima kasih, dan mari kita potong pele stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi kembali dilaksanakan pemerintah Kota Ambon. Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon pada hari Kamis 19 November 2020, apel yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru tersebut diikuti oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Dalam arahannya, Latuheru mengatakan bahwa nantinya akan dilaksanakan evaluasi terhadap pos penjagaan yang ada di Bandara Patimura. Selain itu, ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini masyarakat sering mengomentari tugas dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Ia mengharapkan agar petugas bisa bertindak tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan, tapi tidak boleh bertindak kasar. Nanti mungkin besok kita evaluasi lagi keberadaan pos kita yang ada di Bandara Patimura. Yang pertama, daripada nanti mereka ada di sana tapi kemudian awal-awal mungkin iya, tapi sekarang kita nanti evaluasi sama-sama apakah masih tetap kita pertahankan mereka di sana ataukah sudah waktunya untuk kita evaluasi dan menarik mereka dari sana. Yang kedua, saya bilang akhir-akhir ini makin menarik ya. Kalau awal itu setelah petugas ya operasi justisi ini minta pengendara untuk berhenti, baik itu roda 6 ke atas, roda 4 ya, roda 3 dan 2 mereka berhenti. Tapi akhir-akhir ini ada fenomena baru ya. Fenomena baru itu adalah ketika kita minta berhenti,
biasanya yang komentar terhadap petugas itu sopir atau pengendara. Nah, kalau akhir ini masih berbeda, ya, bukan cuma sopir atau pengendara, juga kadang penumpang berbagian untuk mengomentari. Ya, karena itu saya minta tetap kita melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, ya, terus menjaga, ya, terus kembangkan semangat humanis, ya, tetap kita tegas, tapi ingat jangan kita kasar. Memang kalau di lapangan ini kan sedikit-sedikit berbeda, ya. Kadang-kadang bisa saja sopir atau pengendara bisa memancing emosi kita, tapi menurut saya itu ujian kita. Apapun yang dilakukan, kita tetap berpegang pada protokol kesehatan. Jadi ingat, protokol kesehatan bukan perunggu. Lo ingat, protokol kesehatan bukan perunggu. Protokol kesehatan adalah ucapan dan tindakan, bukan perunggu. Tindakan itu kasih sanksi, ya, apakah sanksi sosial, tapi juga sanksi administratif. Seusai apel pagi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon kembali melaksanakan operasi justisi yang kali ini berpusat di kawasan Talake, Ambon. Dalam pelaksanaan operasi justisi pada hari ke-11 PSBB transisi tahap ke-9, masih saja ditemukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan. Ada yang tidak menggunakan masker maupun pengendara mobil yang tidak mematuhi aturan kapasitas angkut 50%. Terhadap para pelanggar akan diberikan sanksi sosial maupun sanksi administratif. Hari kedua pelaksanaan bimbingan teknis pencatatan sipil di Provinsi Maluku tahun 2020, Kamis 19 November 2020, bertempat di Hotel Manise Ambon yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, M. Sangaji, serta turut dihadiri perwakilan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Dinas maupun perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota seprovinsi Maluku. M. Sangaji saat diwawancarai oleh Diskominfo Channel mengatakan tujuan dari kegiatan BIMTEK pendaftaran penduduk terkait dengan kartu identitas anak dan penduduk rentan adalah dalam rangka mencapai optimalisasi berupa dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan. Ya, jadi tujuan dari kegiatan bimbingan teknis pendaftaran penduduk terkait dengan kartu identitas anak dan penduduk rentan itu adalah dalam rangka mencapai optimalisasi berupa dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik yang dihasilkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini biasakan digunakan sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena kartu identitas anak itu bagi anak yang belum bisa memiliki kartu keluarga, itu wajib memiliki itu. Itu bisa digunakan dalam rangka proses pendidikan karena dia belum mempunyai kartu penduduk. Selanjutnya untuk pencapaian target akte kelahiran, kalau secara nasional sudah mencapai 89%, tapi untuk Provinsi Maluku kita masih berada pada urutan ke 31 se-Indonesia, Ibu dan Bapak sekalian, atau target secara nasional kita masih mencapai 79
Itu secara nasional sudah 89%, sedangkan kita di Provinsi Maluku masih 79,2%, itu targetnya. Jadi kita belum memenuhi target nasional, karena target nasional sudah melampaui. Jadi mengenai arti kelahiran, itu Provinsi Maluku kita sudah mencapai 79,2%, sedangkan secara nasional itu sudah mencapai 89%. Jadi untuk Provinsi Maluku dari sisi pencapaian arti kelahiran kita belum mendapat target nasional. Hal ini terjadi karena ada beberapa kabupaten kota yang punya presentasinya menurun. Yang paling tinggi presentasi dalam pencapaian akte kelahiran adalah Kabupaten Maluku Tengah. Itu untuk akte kelahiran sudah mencapai 94,15%. Sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena sampai hari ini masih mencapai 52,92%. Untuk itu saya harapkan kepada kabupaten kota yang belum mencapai target secara nasional segera dipacu agar pencapaian akte kelahiran bisa mencapai target nasional dan kita bisa merubah urut ranking kita yang dari 31, mudah-mudahan sampai akhir Desember ini kita sudah memiliki ranking di atas 20 lah. Begitu saudara-saudara. Brimopolda Maluku melaksanakan aksi BRAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia dengan tema Cerdaskan Kehidupan Bangsa, Jaga Kondisivitas Pendidikan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibda Anggi Manulang selaku Pasi Ops Detasemen Gegana Satuan Brimopolda Maluku yang bertempat di Mako Satuan Brimopolda Maluku. Dalam wawancaranya, Ibda Anggi Manulang mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari Satuan Brimob, khususnya Detasemen Gegana, menyiapkan jaringan internet gratis kepada adik-adik yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut diikuti oleh maksimal 20 orang anak dan mengutamakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Harapan kedepannya ada perhatian dari pemerintah terkait masalah ketersediaan jaringan Wi-Fi gratis di Kota Ambon. Baik, jadi ini adalah kegiatan terpusat dan sampai ke seluruh satuan-satuan, terutama saat ini di Satuan Brimopolda. Jadi BRAIN ini adalah satu program dari Dankor Brimob, di mana BRAIN sendiri adalah Brimob Ramah Anak Indonesia, di mana kegiatan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana dalam kondisi pandemi COVID banyak anak-anak yang istilahnya libur, tidak ada yang bersekolah. Maka keputusan dari pimpinan pusat, di mana kami dari Satuan Brimob khususnya Detasemen Gegana, kami menyiapkan jaringan internet gratis kepada adik-adik kita yang saat ini dalam kondisi COVID untuk melakukan pendidikan melalui jaringan berbasis internet. Makanya dari kami Detasemen Gegana menyiapkan tempat mulai dari protokol kesehatan, itu ada cuci tangan, kemudian pemakaian hand sanitizer, sampai dengan dalam pembelajaran juga mungkin anak-anak yang ada ini adalah anak-anak yang tergolong kurang mampu.
Ya, kita menyediakan tempat ini maksimal 20 orang anak. Yang terutama kita lebih utamakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Iya Pak. Harapannya ke depan seperti apa Pak untuk anak-anak tersebut? Harapan kami ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah masalah ketersediaan jaringan wifi gratis terutama di Kota Ambon. Iya Pak. Makasih Pak.